Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Safari. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Samudra. Nah, di sini kami dari kelompok 7 akan membahas tentang contoh kurikulum pembelajaran matematika di luar negeri. Nah, yang sebagai contohnya saya mengambil yaitu kurikulum pembelajaran matematika di Singapura. Nah, yang ingin saya bahas yaitu kurikulum pendidikan di Singapura. Nah, kurikulum pendidikan di Singapura ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum di Indonesia. Mereka itu sama-sama memiliki ujian nasional atau yang sering dikenal dengan UN bagi siswa yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Bedanya kalau di Singapura ini sistemnya ujiannya itu sangat rumit atau agak susah. Nah, sistem kurikulum pendidikan Singapura ini didasari pada minat dan bakat setiap siswanya, sehingga Singapura memakai pendekatan yang fleksibel untuk membantu perkembangan peserta didiknya atau siswanya. Nah, keunggulan kurikulum di Singapura ini terletak pada bahasanya. Segi bahasanya itu ada Indonesia, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Adapun jenjang pendidikan di Singapura ini yaitu TK, SD, SMP, SMA, institut atau junior college, dan universitas. Nah, untuk TK sendiri itu selama 2 tahun atau 3 tahun, SD itu selama 6 tahun, SMP sama SMA itu mereka seperti digabung menjadi 5 tahun, baru mereka masuk ke institut atau junior college itu selama 3 tahun, lalu mereka baru masuk ke universitas. Nah, adapun kelas atau tempat untuk mereka bersekolah ada dibagi menjadi 3 macam, yaitu satu, kelas expert, di mana semua di dalam kelasnya ini semuanya orang pintar-pintar, tetapi harus melalui ujian atau tes, yaitu ordinary level test. Itu pun kalau mereka lulus ujiannya. Dan ini digunakan untuk dan ini yang sudah menyelesaikan secondary school selama 4 tahun. Nah, yang kedua itu normal akademik. Nah, pada normal akademik ini siswanya itu yang sudah berada di kelas 5 pada tahun keempat. Mereka pun harus mengikuti ujian juga, baru melanjutkan ke jenjang berikutnya. Itu untuk jenjang berikutnya mereka harus mengikuti ujian UN. Habis itu setiap UN itu mengikuti ujian berikutnya lagi, yaitu ordinary level test untuk mengikuti jenjang ke berikutnya lagi. Nah, yang ketiga itu kelas normal atau kelas normal teknikal. Ini biasanya untuk kelas SMK yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, yaitu institut atau junior college. Nah, dari situ adapun ini seperti mata pelajaran mereka yang mereka pelajari sama seperti di Indonesia juga, ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, fisika, biologi, kimia, sejarah, sosiologi, dan lain sebagainya. Nah, adapun ini seperti sistem pendidikan di Singapura ini terdiri dari 4 lembaga, yaitu ada sistem pemerintahan, universitas lokal, sekolah swasta, dan sekolah luar negeri. Nah, gimana sih ujian mereka itu? Ujian presi UN mereka itu jadi presi UN mereka itu unik ya, bisa dibilang. Bagi pelajar yang sudah duduk di kelas 4 expert tadi atau di kelas 5, mereka tuh sudah melewati atau mengikuti ujian secondary school tadi. Nah, adapun mata pelajaran yang harus diikuti ada 5 pokok dan 2 pilihan. Yang 5 pokok itu yaitu ada English, Mother Tongue, MTK. Kalau misalnya IPA itu ada biologi, fisika, kimia, dan kalau IPS itu ada sejarah, sosiologi, dan geografi. Dan mata pelajaran pilihannya itu ada 2 tadi ya, yaitu ada food dan nutrito, ada IT dan desain, dan teknologi. Nah, yaitu materi yang kedua yaitu tentang B. Kurikulum Pendidikan Matematika di Singapura. Nah, pada tahun 1992 Singapura sudah melalui atau menekankan pemecahan masalah atau problem solving, di mana kurikulum ini menyangkut tentang kemahiran, kemampuan, keterampilan, dan menerapkan konsep-konsep matematika khususnya ya. Adapun ini tujuan utama pengembangan kurikulum pendidikan Singapura itu ada 5, yaitu 1. Konsep,
2 keterampilan, 3 proses, 4 sikap, 5 mengarahkan. Nah, untuk konsep sendiri yaitu seorang guru kan harus memiliki konsep dia, bahan dia untuk mengajar kayak mana, konsep dia mengajar dalam kelas itu ya kan. Kalau keterampilan itu skill dia, skill guru itu, cara dia untuk mengajar di kelas itu kayak mana. Habis itu proses belajar mengajar di kelas itu kayak mana. Habis itu sikap seorang guru terhadap murid-muridnya itu ya harus baik, harus gimana-mana gitu. Dan 5 itu guru itu harus mampu mengarahkan. Yang kelima mengarahkan, harus mampu mengarahkan peserta didiknya itu untuk memainkan konsep-konsep dia dalam pemecahan masalah. Nah, dari tujuan utama itu ternyata itu hanya sebagai pilar aja. Yang pokoknya itu, yang utamanya itu adalah setelah diselabuskan dalam buku ada proses penalaran, komunikasi dan koneksi. Nah, selanjutnya C yaitu kelebihan kurikulum pendidikan di Singapura. Ini kelebihannya yaitu ada matematika Singapura menjadi problem solving problem solving sebagai pembelajaran matematika di kelas. Kenapa dibilang sebagai menjadi problem solving? Karena mereka itu suka membahas matematika itu dan mencari jawabannya atau jalannya. Dari adanya problem solving ini mereka itu lebih giat, lebih gigih lagi dalam proses belajar mengajarnya. Yang kedua itu ada pengajaran matematika di Singapura ini pengajaran terbaik di dunia karena instrumennya lengkap dan strukturnya lengkap. Yang ketiga itu adalah sistem pendidikan di Singapura ini terletak pada segi dua bahasanya itu tadi, ada Inggris, Melayu, Tamil dan Mandarin. Nah, sehingga membuat peserta didik di Singapura ini EQ-nya itu bagus-bagus. Makanya tidak heran kalau di Singapura ini terkenal dengan ala Inggrisnya yang bagus-bagus kan, bahasa Inggrisnya bagus-bagus. Nah, sekian presentasi video saya pada kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.